Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam tayangan video ini saya ingin mengakhiri tema spiritualitas kita tentang kesetiaan. Ada dua pilihan dalam perkawinan ini, yaitu antara setia atau ingkar janji, atau istilah sekarang ini adalah selingkuh, suatu yang tidak enak didengar. Dalam arti ini, kita menyadari bahwa perkawinan adalah pilar keluarga, menjadi cagak atau pilar kekuatan dan sekaligus sumber dari keselamatan. Penghayatan hidup perkawinan menjadi tantangan yang tidak gampang untuk diwujudkan. Terus terang, banyak orang Katolik yang sungguh berusaha sampai berdarah-darah untuk setia dalam hidup perkawinan. Tetapi yang tidak setia pun juga banyak. Sungguh untuk setia, untuk bahagia, untuk sejahtera membutuhkan korban dan perjuangan. Dan banyak orang menyerah dalam perjuangan ini, sehingga mereka tidak setia pada janji. Saya mau menunjukkan sepintas, lihatlah kenyataannya. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pengadilan Agama Badilak Mahkamah Agung, pada tahun 2019 ada 604.997 kasus permohonan cerai yang diterima dari seluruh Indonesia. Sedangkan kasus perceraian yang diajukan dari pihak suami, cerai talak, mencapai 124.776 kasus. Untuk melihat kejadian yang nyata ini, marilah kita mendalami lebih lanjut tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tadi sepintas saya mengatakan apa yang terjadi dalam permintaan cerai di seluruh dunia. Saya mencoba untuk tanya Mbah Google, dan saya menemukan data-data ini. Dan sebagai orang yang terlibat banyak dalam pastoral keluarga, apapun bentuknya, saya merasa sangat sedih sekali. Lihatlah data perceraian Provinsi Indonesia. Dikatakan jumlah perceraian di Indonesia setiap provinsi itu bervariasi. Dan saya hanya mengutip ada 3 data perceraian yang tertinggi terjadi di tanah air ini. Berdasarkan data yang dilansir oleh BPS dalam Statistik Indonesia 2018, maka dikatakan Provinsi Jawa Timur terjadi 87.475 kasus. Provinsi Jawa Barat 709.047 kasus.
Provinsi Jawa Tengah 69.857 kasus, menempati urutan pertama, kedua, dan ketiga dalam hal jumlah kasus perceraian terbanyak di Indonesia pada tahun 2017. Dan Jawa Timur secara konsisten menempati urutan pertama jumlah kasus perceraian di Indonesia selama 3 tahun terakhir, dengan jumlah kasus perceraian sebanyak 87.475 pada tahun 2015, 86.491 kasus pada tahun 2016, dan 84.839 kasus pada tahun 2017. Sementara Jawa Barat dan Jawa Tengah saling berganti urutan antara kedua dan ketiga dalam jumlah kasus perceraian terbanyak di Indonesia selama 3 tahun terakhir. Jawa Barat memiliki jumlah kasus perceraian sebanyak 70.293 kasus tahun 2015, 75.001 kasus tahun 2016, dan 79.048 kasus tahun 2017. Sementara Jawa Tengah memiliki jumlah kasus perceraian sebanyak 71.901 kasus pada tahun 2015, 71.373 kasus pada tahun 2016, dan 69.857 kasus tahun 2017. Memperhatikan data yang telah dilansir tahun 2017, lihatlah betapa menyedihkan, karena kasus perceraian ini setiap tahun semakin bertambah dan meningkat, atau paling tidak konsisten. Tidak dapat dipungkiri bahwa cukup banyak pernikahan yang kemudian berakhir dengan perceraian. Dan lihatlah alasannya. Dari berbagai macam perceraian yang terjadi, alasan itu dimulai dari zina, poligami, persoalan ekonomi, perbedaan pendapat yang tak dapat terselesaikan, sampai pada masalah kesehatan pasangan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan sedih saya membacakan hasil survei yang saya tanyakan kepada Mbah Google. Bukan hal yang sedikit kasus perceraian yang terjadi di tanah air ini. Oleh karena itu, menggugah kesadaran kita untuk melihat kembali kesetiaan dalam perkawinan itu. Maka marilah kita sejenak melihat arti dua kata ini. Apakah aku, keluargaku setia atau selingkuh? Saya mau mengatakan apa arti dari kesetiaan itu. Dikatakan bahwa arti kesetiaan itu adalah ketulusan, tidak melanggar janji, tidak mengkhianati. Dan ini berarti membutuhkan pengorbanan dan kesabaran.
perjuangan sekaligus anugerah dari Tuhan. Ada 3 unsur pokok dalam kesetiaan, yaitu cinta, humanis, dan iman. Cinta berfungsi sebagai penggerak, humanis berfungsi sebagai penjaga dan media untuk berkelanjutan. Iman berfungsi sebagai penguat, pengembang, dan penyempurna dari kasih dan janji itu. Sedangkan kalau kita menggali selingkuh atau ingkar janji, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa selingkuh itu suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, curang, serong, suka menggelapkan uang, korup, dan suka menyeleweng. Sedangkan dalam kaitannya dengan hidup perkawinan, perselingkuhan itu adalah hubungan pribadi di luar nikah yang melibatkan sekurangnya 1 orang yang berstatus nikah. Dan kejadian itu bisa terjadi bila ada dasar dan ada 3 unsur yang menjadi penyebab, yaitu saling ketertarikan, saling ketergantungan, saling memenuhi kebutuhan secara emosional dan seksual. Pengingkaran terhadap janji kesetiaan untuk hidup semati selamanya, sehati dan sejiwa dengan hanya pasangan. Jadi itu adalah pengingkaran dari janji perkawinan itu sendiri. Jadi perselingkuhan tidak selalu berarti hubungan yang melibatkan kontak seksual. Sekalipun tidak ada kontak seksual, tetapi kalau sudah ada unsur ketertarikan, saling ketergantungan, dan saling memenuhi di luar pernikahan, hubungan semacam itu sudah bisa dikategorikan sebagai perselingkuhan. Nah, inilah arti yang bisa kita mengerti kesetiaan atau juga ingkar janji. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah arti dari kesetiaan dan ingkar janji, atau lebih populer dikatakan selingkuh. Marilah kita dalami dan fokuskan pada hal ingkar janji, karena ini salah satu unsur penting dalam perkawinan, karena menentukan bagaimana orang sejahtera dan bahagia oleh sikap mereka, yaitu sikap setia atau tidak terhadap janji yang diucapkan dalam perkawinan. Dari awal relasi dalam hubungan dengan suami istri, sebenarnya ingkar janji atau selingkuh ini sudah bisa dimonitor oleh pribadi itu, karena indikasi akan kelihatan dalam tahap-tahap
yang akan kita lihat bersama ini. Para ahli perkawinan berpendapat bahwa selingkuh itu bisa dianalisa lewat tahap ini. Bisa dimengerti dan dimonitor oleh masing-masing pribadi. Yang pertama, tertarik. Yang kedua, tergantung. Dan yang ketiga, saling membutuhkan. Kita coba lihat dan dalami satu persatu. Kita mulai dengan tahap ketertarikan. Dan ketertarikan di sini adalah secara fisik ataupun juga emosional akhirnya. Karena tertarik pada seseorang, mulailah ia bercakap-cakap dan menjalin hubungan dengannya. Mulanya biasa saja, kemudian menjadi semakin dalam rasa ketertarikannya itu pada lawan bicaranya. Selanjutnya, yang kedua, mulai merasa tergantung dengannya. Ia merasa membutuhkan dia saat dia tidak hadir, saat ia merasa tidak nyaman, sehingga kita mulai menanti-nantikan dia, mulai ada rasa kangen dan merindukan bersanding dengannya. Maka mereka mulai bertemu secara tersembunyi-sembunyi, lalu semakin mengikat diri. Dan yang ketiga sebagai tahap, yaitu saling memenuhi. Ia dengan dianya merasa saling memenuhi kebutuhan emosional masing-masing. Mereka saling berbagi perasaan dengan sharing masalah pribadinya. Misalnya, yang satu punya problem dengan keluarganya, lalu diceritakan kepada rekan yang dapat memenuhi kebutuhan emosionalnya itu, dan terus berlanjut membutuhkan dan memenuhi apa yang dibutuhkan. Kalau ada unsur-unsur ini, hanya tinggal masalah waktu untuk terjadinya hubungan seksual antara kedua orang itu. Tetapi juga sebaliknya, karena orang menjadi sadar akan relasi ini, sudah sampai pada tingkat ini, kalau dia mau berhenti, inilah saatnya. Dan saya mengatakan, berhenti dan bertobat. Anak dan istri, suami menunggu di rumah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kalau Anda sadar dalam relasimu sudah sampai tingkat mana ukurannya, pertama atau kedua atau ketiga, ingkar janji atau selingkuh ini bisa diatasi. Anda mampu mengendalikan emosi Anda. Tetapi kata para profesor saya dulu mengatakan bahwa ketika seorang dikuasai oleh emosinya, ketika ia sedang jatuh cinta, mereka menjadi tidak bijak dan selalu membela diri
serta membenarkan diri dengan emosi yang sedang dialami itu. Maka mereka yang eling lan waspodo bisa menyelamatkan perkawinannya, kalau tidak akan hancur. Karena hati yang luka, apalagi dilukai oleh orang yang sangat dicintai, tidak mudah untuk bisa disembuhkan, apalagi dipulihkan kembali. Ada luka batin yang menganga. Pengampunan mungkin bisa membantu karena Tuhan yang diandalkan, tetapi tidak semudah yang kita katakan. Saudara-saudari yang terkasih, kita ingin membahas secara tuntas masalah ini. Masih ada beberapa hal yang akan kita dalami karena masalah ini begitu penting. Misalnya jenis-jenisnya, sebab-sebab terjadinya, bahasa yang mengancam, dan akhirnya ini yang kita tunggu. Bagaimana membantu menyembuhkan orang yang luka batin karena selingkuh ini. Kita nantikan tayangan berikutnya. Dan dukungan Anda akan sangat banyak membantu saya dalam pastoral keluarga ini. Maka klik subscribe, like, dan komen. Semoga kita masih berjumpa dalam tayangan berikut. Terimalah salam saya, Vivat Cor Jesu per cor Maria. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.